adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Mantili. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Apakah kamu sebelumnya sudah pernah mendengarkan teks eksplanasi? Nah, di sini akan kita bahas mengenai pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks eksplanasi. Kalau di dalam bahasa Inggris ada kata explain yang artinya menjelaskan. Kalau di dalam bahasa Indonesia yaitu eksplanasi. Nah, di mana kata teks eksplanasi ini berarti itu ada menjelaskan. Nah, kita akan bahas mengenai dari teks eksplanasi. Apa sih itu teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi artinya teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Nah, kalau di dalam teks eksplanasi ini, dia berisi tentang menjelaskan proses mengapa dan bagaimana. Beda kalau di dalam teks berita, kalau kita lihat unsur-unsur di dalam teks berita itu ada 5W, 1H. Apa, bagaimana, mengapa, dan sebagainya. Tetapi kalau di dalam teks eksplanasi, dia hanya ada mengapa dan bagaimana. Ingat ya bahwa teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan tentang proses mengapa dan bagaimana. Teks eksplanasi itu fakta atau opini. Nah, di sini akan kita bahas ya. Kalau dia membuat atau menjelaskan tentang proses mengapa, berarti di situ mengandung kata fakta ya. Fakta. Nah, bisa saja kita menjelaskan tentang proses peristiwa fenomena alam. Contohnya misalnya gerhana bulan, terus proses terjadinya pelangi, bahkan proses terjadinya gerhana matahari. Nah, di sini dia menjelaskan tentang proses. Berarti ada fakta yang dibuat, bukan opini. Nah, tadi Kak Mantili sudah jelaskan bahwa teks eksplanasi yaitu teks yang menjelaskan tentang proses kejadian fenomena alam atau kejadian sosial yang terkait dengan ilmu pengetahuan dengan proses mengapa dan bagaimana. Nah, di sini akan kita bahas lagi ya tentang teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Tujuan dari teks eksplanasi yaitu memberikan penjelasan kepada si pembaca tentang proses terjadinya sesuatu. Ingat ya, memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu. Nah, ada juga struktur dari teks eksplanasi, yaitu dia berisi tentang pernyataan umum. Yang kedua, dia terdiri dari deretan penjelas, yaitu isi. Dan yang ketiga yaitu ada dia penutup. Nah, ini untuk struktur dari teks eksplanasi. Sebenarnya untuk struktur dari teks eksplanasi itu dia yang pertama itu pernyataan umumnya. Nah, ini dia pernyataan umum ini tentang pengenalan peristiwa. Di sini dia di bagian awal teks pembuka. Lalu yang kedua yaitu sebab akibat, urutan sebab akibat. Nah, di sini dia menjelaskan tentang proses fenomena apa yang mau kita buat itu. Nah, isinya ada tahapan-tahapannya dan ada sebab akibatnya. Sebab akibat mengapa, bagaimana. Nah, lalu ada interpretasi.
interpretasi ya. Ada interpretasi. Nah, interpretasi ini biasanya itu kesimpulan, bahkan juga dia di bagian penutup. Lalu ada juga ciri-ciri dari teks eksplanasi. Apa itu ciri-cirinya? Yang pertama, ciri-ciri dari teks eksplanasi itu dia bersifat fakta. Nah, fakta artinya dia itu informasi yang dimuat itu berdasarkan fakta atau faktual. Jadi kita tidak bisa membuat atau mengarang-arang suatu berita yang akan kita buat ke dalam teks eksplanasi dalam bentuk karangan yang kenyataannya belum terjadi. Harus yang benar-benar terjadi. Nah, yang kedua, ciri-ciri dari teks eksplanasi yaitu hal yang dibahas atau hal yang dibuat itu bersifat keilmuan artinya itu berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Contohnya tadi di awal udah Kak Mantili katakan bahwasannya kita bisa membuat teks eksplanasi mengangkat tentang proses terjadinya pelangi, lalu peristiwa fenomena alam seperti gerhana matahari, gerhana bulan. Nah, ini yang mau kita buat. Terus lalu akhir-akhir ini kan kita mengalami fenomena sosial, yaitu terjadinya COVID ya, meningkatnya COVID. Nah, kita dulu pernah juga susah mencari masker di awal-awal pandemi. Itu juga salah satu juga fenomena sosial yang kita hadapi di masa pandemi. Nah, ini yang mau kita buat, fakta ya, dan bersifat ilmu pengetahuan. Nah, yang ketiga, ciri-ciri dari teks eksplanasi yaitu sifatnya itu bersifat informatif. Nah, informatif artinya itu bersifat informasi, tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Jadi kita tidak ada kayak mempengaruhi, tapi kita itu menjelaskan secara fakta kepada si pembaca. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan kata penanda urutan. Jadi dia ada prosesnya, tahap-tahapannya, tahap pertama, kedua, ketiga gitu. Jadi menggunakan kata penanda urutan. Yang kelima, ciri-ciri dari teks eksplanasi yaitu bersifat fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Yang bersifat umum itu contohnya seperti bencana alam, seperti tsunami, banjir, gempa bumi. Nah, ada lagi yang bersifat sosial seperti COVID. Nah, itu ya COVID-19 di kalangan masyarakat, bagaimana masyarakat menghadapi pandemi. Nah, itu juga bisa kita masukkan ya ke dalam teks eksplanasi kalau kita ingin membuat teks tersebut. Nah, tadi di awal udah Kakak Mantili jelasin ya, bahwa struktur dari teks eksplanasi yaitu satu, pernyataan umum, yang kedua, urutan sebab akibat, yang ketiga, dia itu bersifat interpretasi. Nah, kita ini udah bahas mengenai pengertian dari teks eksplanasi, lalu ciri-ciri dari teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi. Nah, kira-kira ada tidak kaidah dalam penulisan teks eksplanasi? Nah, di mana-mana kalau kita baca ya, hampir semua teks di dalam pelajaran bahasa Indonesia, teks deskripsi, teks eksposisi, teks prosedur, teks eksplanasi yang kita bahas itu mempunyai kaidah kebahasaan sendiri. Nah, apa itu kaidah di dalam teks eksplanasi? Nah, kaidah itu kayak aturan, kaidah. Jadi kaidah kebahasaan itu kayak aturan dalam kebahasaan teks eksplanasi. Nah, kalau di dalam teks eksplanasi, kaidah kebahasaannya itu dia menggunakan kalimat pasif. Nanti kita bahas bagaimana kalimat pasif. Lalu yang kedua yaitu menggunakan
konjungsi kasual dan waktu. Nah, jadi di dalam teks eksplanasi dia itu ada kata ganti, menggunakan kata ganti dan waktu ya, konjungsi waktu. Contohnya kemudian. Nah, pertama. Nah, itu dia menggunakan konjungsi waktu. Lalu dia terdapat istilah ilmiah. Jadi kalau di dalam teks eksplanasi itu ada kata-kata ilmiah yang terkandung di dalamnya. Contohnya seperti kalau Kak Mantil katakan itu seperti ada bahasa ilmiah. Kata ilmiah itu kata asing. Contohnya seperti injeksi, lalu atmosfer. Nah, lalu kaidah kebahasaan di dalam teks eksplanasi terdapat juga istilah ilmiah, kata-kata ilmiah yang terkandung di dalam teks eksplanasi. Nanti kita buat atau kita bahas ya, bagaimana teks eksplanasi yang mengandung istilah ilmiah. Lalu yang terakhir itu menggunakan kata kerja. Nah, yang kelima yaitu bersifat informatif, artinya bersifat informasi. Di sini Kak Mantil jelasin juga ya. Tadi katanya bahwa di kalimat pasif di dalam teks eksplanasi. Di dalam teks eksplanasi tadi kita udah membahas tentang kaidah kebahasaan bahwasanya teks eksplanasi itu mengandung kalimat pasif. Apa itu kalimat pasif? Bagaimana dia kalimat pasif? Jadi kalau kalimat pasif itu subjeknya itu kalimat aktif diganti menjadi objek. Contohnya misalnya begini. Presiden Joko Widodo meresmikan acara peluncuran mata uang rupiah cetakan baru yang berlangsung siang ini di Jakarta. Ini yang aktif ya. Ini kalimat aktifnya. Nah, kita ubah menjadi pasif. Acara peluncuran mata uang rupiah cetakan baru yang berlangsung siang ini di Jakarta diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, ini kita lihat diresmikan. Tadi katanya bahwa kalimat yang aktif itu diubah menjadi ke pasif, di mana subjeknya itu ditukar ke bagian objek menjadi objek. Nah, ini salah satu ciri dari teks eksplanasi yang menggunakan kalimat pasif. Di dalam kalimat pasif kita bisa lihat ya, kata ganti awalan me. Kata ganti awalan me itu diganti jadi di. Meresmikan jadi diresmikan. Ini kalimat aktif yang diubah menjadi kalimat pasif. Nah, ditambahkan oleh. Oleh itu di belakang predikatnya. Contohnya meresmikan menjadi diresmikan oleh. Nah, inilah kalimat pasif di dalam teks eksplanasi. Kita akan melihat ya contoh dari teks eksplanasi. Nah, kira-kira kalau kamu lihat contoh teks eksplanasi yang Kak Mantili tampilkan ini tentang fenomena apa? Benar, tentang fenomena efek rumah kaca. Nah, kita lihat ya bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca tersebut. Nah, kita bisa lihat dari gambar tersebut. Di sini Kak Mantil akan tampilkan juga teksnya. Nah, ini kan salah satu fenomena alam. Ingat ya, bahwasanya tadi dikatakan bahwa teks eksplanasi itu teks yang membuat tentang peristiwa alam, bahkan fenomena-fenomena alam dan sosial. Kita baca sebentar. Efek rumah kaca adalah peristiwa meningkatnya suhu bumi karena panas matahari yang dipantulkan bumi terperangkap oleh gas-gas tertentu di atmosfer. Matahari memancarkan sinarnya dalam bentuk radiasi ultraviolet ke bumi yang akan diterima oleh bumi dan dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah. Sinar matahari masuk ke bumi sebagai panas yang sebagian dipantulkan kembali
ke angkasa dan sebagian diserap baik oleh permukaan bumi. Gas-gas rumah kaca ini bertindak seperti layaknya benda hitam. Cahaya yang datang akan dipantulkan kembali sebagai panas. Semakin banyak kandungan atau konsentrasi gas-gas rumah kaca ini, semakin banyak panas yang dilepaskan, maka semakin panaslah atmosfer di bumi. Nah, kamu pernah ya mungkin mendengar bahwasanya bumi ini semakin panas, semakin hari semakin panas. Kenapa? Karena lapisan atmosfer kita atau ozon itu udah semakin menipis. Apa yang membuat lapisan itu semakin menipis atmosfer? Banyak. Dari gambar tersebut kita belajar bahwasanya salah satu yang membuat atmosfer itu menipis yaitu meningkatnya rumah kaca. Lalu polusi yang diakibatkan dari industri dan penebangan pohon. Nah, kalau kamu peduli dengan bumi dan ingin bumi tidak semakin panas, ayo mari kita lakukan hal-hal sederhana untuk menyelamatkan bumi dengan cara peduli dengan lingkungan, menghemat listrik, menanam pohon, dan tidak membuang sampah sembarangan juga salah satu menyelamatkan bumi, dan menggunakan bahan motor yang irit ya, tidak mengeluarkan polusi yang banyak. Nah, itu salah satu contoh yang bisa kita buat untuk menyelamatkan bumi supaya tidak semakin hari semakin panas. Nah, adik-adik, nanti kamu bisa melihat teks eksplanasi yang kakak tampilkan berikut ini. Nah, apakah kamu sudah mengerti dan memahaminya? Bahwasanya teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan tentang proses bagaimana terjadinya fenomena alam. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kiranya kamu dapat mengerti dan mudah memahaminya. Sampai ketemu di lain waktu.